وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, kembali kita dalam program acara Fatwa Seputar Anak. Kemudian ikhwah azani Allah wa iyyakum, selanjutnya terkait dengan ma huwal istirda wa hal huwa jaiz syar'an. Apa yang dikatakan istirda? Apakah itu dibolehkan secara syar'i? Istirda ini ikhwah meminta wanita lain untuk menyusui si bayi. Itu dia. Misalnya ibu kandungnya tidak punya air susu atau atau ibu kandungnya minta upah terlalu tinggi misalnya, baru dia mau menyusui, nggak tahu lah ibu jenis apa ini, ya. Intinya begitu. Atau mereka sepakat untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain, ya, mereka berdua sepakat. Apakah dibolehkan? Itu yang dikatakan istirda, meminta, mencari wanita lain untuk menyusui si bayi. Seharusnya kan si bayi disusui oleh ibunya, tapi kali ini diminta ada wanita lain yang disewa, diberi upah untuk menyusui si bayi. Ya, seperti Rasulullah SAW kan ada wanita yang menyusui beliau, bukan ibu beliau yang menyusui. Demikian seperti Halimatus Sa'diyah. Tapi ikhwah rahimanallahu yakum, dalam masalah ini apakah itu dibolehkan? Dibolehkan dalam syariat. Ya, kalau kita lihat dari ayat yang sudah pernah kita baca, ya, di Al-Baqarah 233 jelas sekali di mana Allah Subhanahu wa taala firman wa in aradtum an tastardiu auladakum, apabila kalian ingin menyusukan anak kalian dengan wanita lain, fala junaha alaikum, maka tak mengapa, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila memang kalian berikan upah dengan yang sepatutnya. Jadi tidak mengapa, ya, tidak mengapa boleh seorang bayi, ya, disusui oleh wanita lain. Tapi ingat bahwasanya itu akan menyebabkan si bayi menjadi mahram terhadap keluarga ibu yang menyusui. Makanya harus ditandain itu ibu-ibu yang menyusui anak kita, ya. Ibu yang menyusui seorang anak juga harus menandainya. Karena kalau dia sudah tercatat sebagai ibu yang menyusui si bayi, berarti anak-anak ibu ini tidak boleh menikah dengan bayi yang menyusui tersebut ketika mereka sudah dewasa. Ya, mana tahu kan dia susuin anak adiknya, begitu kan, atau anak tetangganya karena nangis kejang-kejang, ibunya tak di rumah, kasihan dia, akhirnya diambil. Kebetulan dia juga sedang menyusui
anaknya, disusuilah si anak ini, dan itu sering terjadi mungkin sampai 5 atau 6 kali. Ingat, anak itu menjadi mahram bagi si ibu yang menyusui. Ya, nggak boleh dilupakan itu ikhwah, jangan dilupakan. Ini harus dicatat dengan jelas, ya, karena anak itu menjadi mahram, anak itu saja. Ibu yang menyusui menjadi ibu susuan mahram, anak ibu itu menjadi saudara-saudari sesusuan, suami si ibu menjadi bapak susuan, kemudian ayah si ibu menjadi kakek susuan, jadi mahram. Nenek si ibu menjadi nenek susuan, jadi mahram semua dengan anak si yang disusui ini. Makanya kemarin ketika kita bahas mengenai bank air susu ibu itu nggak berlaku dalam Islam, nggak dibolehkan. Ya, karena apa? Air susu yang mereka kumpulkan itu bercampur, entah dari siapa-siapa air susunya. Ada yang memang mereka sebagai donatur air susu, demikian diberikan gratis. Ada yang memang mereka memperjualbelikannya. Jadi intinya tidak dibenarkan bank air susu dalam Islam. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi jelaslah bahwasanya ya kalau masalah menyusukan anak kepada wanita lain itu dibolehkan. Ya. Itu dibolehkan. Kalau kita lihat ikhwah, Ibrahim ibnu Rasulullah SAW juga pernah disusuin oleh orang lain, oleh wanita lain. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah SAW wulida li lailatul ghulam fasammaituhu Ibrahim. Beliau mengatakan, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah lahir seorang anak laki-lakiku, kata beliau, maka kunamakanlah dia dengan nama ayahku Ibrahim, maksudnya Ibrahim alaihissalam. Ya, maka kunamailah dia dengan nama ayahku Ibrahim, dengan nama Ibrahim, yaitu nama ayahku, maksudnya Ibrahim ayahnya Nabi Ismail. Summa dafa ila ummi Saif imratu Qain yuqalu Abu Saif. Kemudian si Ibrahim ini pun diberikan kepada Ummu Saif, yaitu untuk disusuin. Ummu Saif ini suaminya Abu Saif, tukang besi, tukang pandai besi. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang muslim itu memberikan anaknya, memberikan bayinya untuk disusui oleh wanita lain, baik dengan upah maupun dengan sukarela. Allahu a'lam bissawab. Dan ini sudah jelas masalah ini. Kemudian ikhwah, ma hiya syurutul lazimah aqdur ridha. Baik, apabila terjadi akad menyusui si bayi. Jadi seorang ayah punya bayi, ada wanita yang akan menyusuinya, baik wanita itu ibu kandungnya sendiri ataupun ada wanita lain yang mau menyusui, maka dalam melangsungkan akadnya, karena itu kan jasa, apa saja yang harus diperhatikan dalam akad tersebut? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam kitab Al-Majmu' dan kitab Al-Mughni, ya, disebutkan ada 4 hal. Pertama, antakuna muddatar radha' ma'lumah. Harus jelas berapa lama si bayi harus susui. Ini sama seperti sewa menyewa, ikhwah fiddin. Jadi berapa lama nih nyewanya? Setahun apa 2 tahun? Begitu. Harus difahami, setahun, 2 tahun, begitu. Kalau saya mengatakan saya mau menyusukan anak saya 2 tahun sempurna, oke. Berarti catatlah kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Catat tanggal dan bulan serta tahun. Ya seperti kita sewa menyewa. Dah, waktunya sudah ditentukan berapa lamanya. Yang kedua, ma'rifatus sabi musyahadah. Si ibu juga harus tahu siapa mana bayi yang harus dia susuin. Kadang-kadang kan bayi itu ikhwah, ada yang bayi itu kurus, ada yang bayi itu gemuk, ada yang makannya lahap, ada yang makannya kurang. Ya tentu kan ini akan mempengaruhi upah wanita yang akan menyusuinya. Kalau dilihatnya anaknya gemuk, masya Allah sehat, kalau ketika disusui dia pun melahap itu. Kadang-kadang 2 susu ibunya udah belum cukup bagi dia. Ya kan? Ada lagi anak itu sebentarnya sudah selesai bagi dia. Anaknya nggak lahap makannya, ya tidak semangat minumnya misalnya. Ya itu harus diketahui oleh si ibu. Jangan sampai anak nggak dilihat, ketika disusui ternyata anaknya sangat lahap, ya anak sangat lahap, atau bentar-bentar setiap setengah jam sekali nangis menyusuin, setengah jam sekali nangis nyusuin. Nah, ini kan harus tahu oleh si ibu. Demikian, karena kalau cerita masalah upah itu akan berbeda upahnya. Jadi si ibu harus tahu karakter si bayi yang akan dia susui. Yang ketiga ikhwah, maudhu'ul irda',
tempat menyusui. Nah, sekarang si ibu ini menyusui di rumah dia atau dia datang ke tempat orang tua si bayi. Demikian. Kalau dia bawa terus bayi ke rumahnya, berapa upahnya? Kalau dia yang datang ke rumah orang tuanya berapa upahnya? Demikian. Itu kan ada uang transportasinya dan seterusnya. Itu kan juga mempengaruhi upah. Ya, demikian. Atau orang tuanya yang ngantari anak, nanti sore dia bawa pulang, pagi dia antar, sekaligus pengasuhan lah misalnya. Demikian. Jadi tempat penyusuannya bagaimana? Yang keempat yaitu ini yang juga nggak kalah pentingnya, ma'rifatul aud. Upahnya berapa? Jadi setelah diketahui ikhwah berapa lamanya, kemudian udah nampak tuh bayi bagaimana karakter si bayinya bagaimana, kemudian tempat penyusuannya, teknis menyusukannya bagaimana, si ibu yang datang ke rumah orang tua si bayi menyusui atau orang tua yang mengantarkan anaknya ke rumah si ibu yang menyusui, demikian sekaligus pengasuhan misalnya, kemudian terakhir upahnya berapa. Nah, demikian itu yang harus diperhatikan.